Stop lakukan satu kebiasaan ini biar kamu nggak kena penyakit GERD. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin Mak di channel saya, di mana kita akan membahas tips-tips kesehatan bermanfaat dan tentunya membantu kamu sehat tanpa ribet. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian semua yang belum subscribe atau belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Dr. Kevin Mak, dan kita hari ini akan membahas satu kebiasaan buruk yang sering bikin kamu tidak sadari bisa kena penyakit GERD alias gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi tonton sampai habis ya. Sering gak sih teman-teman melakukan satu kebiasaan ini? Coba bayangin deh, udah selesai makan, kemudian juga udah kenyang, dan biasanya makannya cenderung berat nih, makan nasi padang, kemudian juga makan ayam goreng, langsung rebahan setelah makan. Yes, bener banget, ternyata menurut banyak penelitian, langsung rebahan setelah makan dapat meningkatkan resiko banyak penyakit lambung. Contohnya seperti penyakit GERD dan juga penyakit asam lambung lainnya. GERD sendiri adalah keadaan di mana katup lambung mengalami kelemahan akibat salah satu kebiasaan ini, yaitu tadi langsung rebahan setelah makan. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita duduk tegak seperti ini akan menyebabkan kadar asam lambung tetap dalam keadaan stabil. Tetapi jika langsung diisi makanan dan makanan itu belum tercerna dengan baik ketika kita langsung rebahan, ini akan menyebabkan sisa-sisa makanan yang di dalam lambung akan mendorong asam lambung ke bagian atas dari katup lambung. Kalau sudah terjadi GERD, biasanya akan timbul beberapa keluhan yang bisa kamu rasakan. Yang pertama adalah keluhan mual muntah, terutama di pagi hari. Ini karena disebabkan asam lambung itu sifat pH-nya asam teman-teman, sehingga dia akan mengikis dinding lambung dan akhirnya menyebabkan pelepasan zat kimia ke otak yang bikin kamu merasa mual dan muntah, terutama di pagi hari. Yang kedua adalah rasa perih di daerah kerongkongan. Ini disebabkan karena sekali lagi pH asam lambung itu berkisar 3,5 sampai 4,5. Jadi sangat asam dan sifatnya bisa mengiritasi tenggorokan. Itu juga mungkin teman-teman bisa merasakan adanya sakit atau nyeri tenggorokan yang berulang-ulang kali, padahal kita sudah menjaga kesehatan. Hati-hati, bisa jadi masalahnya dari GERD. Dan yang ketiga biasanya adalah perasaan kembung dan juga begah, padahal kita sudah menjaga pola makan kita. Kenapa? Karena asam lambung yang tinggi akan cenderung menghasilkan gas HCl. Asam HCl ini akan dikonversi menjadi gas hidrogen yang akan menekan bagian atas dari katup lambung, sehingga biasanya akan terasa nyeri di daerah ulu hati dan cenderung merasakan perasaan yang tidak nyaman nih teman-teman ya. Kalau kamu pernah merasakan gejala-gejala ini, boleh tulis di kolom komentar. Jadi baiknya gimana dok untuk mengurangi dan juga mengatasi keluhan ini? Yang pertama, teman-teman tunggu minimal 30 menit setelah makan. Yes, lakukan kebiasaan ini, hindari ya kita rebahan langsung 30 menit setelah makan. Kalau setengah duduk atau hanya duduk biasa, fine-fine aja. Boleh-boleh saja dan silahkan. Tapi kalau rebahan, apalagi tungkerep, itu baiknya hindari selama 30 menit setelah makan. Ya, jadi tunggu minimal 30 menit teman-teman. Kemudian yang kedua, kamu bisa akali dengan makan dengan porsi yang lebih kecil, tapi kamu bisa makan dengan porsi yang lebih sering ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan porsi yang lebih kecil tetapi lebih sering akan membantu regulasi asam HCl tadi lebih teratur, pencernaan jadi lebih optimal, terutama jika kita konsumsinya dalam jangka waktu 4-6 jam. Jadi teman-teman bisa makan setiap 4-5 jam sekali atau kadang sedikit lebih pendek dari itu. Dan yang ketiga tentunya adalah pilih makanan yang aman untuk lambung ya. Contoh makanan-makanan yang baik untuk lambung adalah pisang, buah naga, sayur-sayuran. Itu akan membantu pencernaan dan juga absorpsi vitamin B6 dan kalsium akan lebih optimal lagi. Jangan lupa juga teman-teman hindari beberapa konsumsi makanan, contohnya seperti makanan pedas, kemudian juga makanan-makanan yang sifatnya iritasi seperti gorengan ya, dan juga makanan yang terlalu diproses, karena kandungan kimianya akan cenderung menyebabkan kamu timbul asam lambung yang gampang meningkat dan akhirnya memperparah keluhan GERD ini ya. Nah, kalau sudah ada GERD, baiknya lakukan tips-tips ini dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter agar kamu bisa mendapatkan terapi yang tepat. Nah, kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat dan apakah kamu punya GERD, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video-video terbaru saya. Dan kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman kamu. Thank you for watching and see you on the next one. Biar kita bisa sehat bareng yuk!